sore hari ini kita akan melakukan forum diskusi ilmiah ya dengan judul cerdas mengelola emosi mengatasi keputusasaan perempuan korban KDRT ya, yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Monty P. Satya Dharma, MS, MS, AT, MCP, MFCC, CC, DCH, dan psikolog. Dan demikian juga oleh Lia Hervika Empesi ya dari hasil penelitian tim ini. Nah, kami sangat senang saat ini sudah ada 30 orang yang sudah hadir di ruangan ini dan tentunya akan menyusul yang lain ya, dan karena ini hari penyesuaian dapat dimaklumi ya bahwa ini akan masuk satu-satu. Oke, tapi untuk memulai acara ini saya akan minta staf kami dari FDI, Sister Hartina, untuk men-share screen ya. Saya akan bacakan dulu, perkenalkan dulu kepada hadirin semua Pak Monty yang umumnya banyak yang sudah kenal, tapi tentunya kami tetap akan beritahukan background-nya dan lain-lainnya ya. Demikian juga Lia Hervika, kakak kelas kalian yang sudah melewati perjuangan penelitian tesis. Silakan Hartina. Boleh share screen? Halo? Iya Bu, maaf Bu, sebentar Bu, laptop saya lagi nge-lag Bu. Halo Ibu, halo Bu. Ya. Halo Bu Pamela, iya mohon maaf Bu, laptop saya lagi nge-lag Bu. Oke, saya akan coba share screen dari sini ya. Bentar. Aduh. Nah, ini Hartina punya ini sering terjadi, lain kali harus itu ya, pinjam dari kampus tuh mungkin. Oke, kita akan share sekarang. Kita akan bacakan apa yang ada pada saya ya. Ya, sudah ada. Apakah sudah kelihatan share screen saya atau mungkin masih dalam proses ya? Mungkin masih dalam proses ya. Apa sudah lihat semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Oh, masih belum ya? Tadi ada Ibu, lalu menghilang. Oh, hilang. Oke. Saya akan pastikan dulu ya. Nggak bisa hilang. Sudah Ibu. Wah, hilang sudah lagi. Jelas. Oh, iya on off ya Bu. Ya, bentar. Kok jadi on off? Kok malah on off nih? Udah kelihatan belum? Belum Ibu. Belum ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan kali ini nggak masalah lagi. Nah, udah ya? Benar Sudah, ya, Bu. Linda? Lin? Sudah Ibu, sudah jelas Ibu. Makasih. Sama-sama. Ya, selamat sore semuanya dan khususnya kepada Dr. Monty P. Satya Dharma, MS, AT, MCP, MFCC, DCH, psikolog. Ya, saya sebenarnya menerima kurikulum vitae yang cukup panjang, tapi karena waktu kami singkatkan ya. Nah, jadi ini Dr. Monty yang sudah kita tahu dengan penuh dengan prestasi yang luar biasa ya. Jadi Dr. Monty ini bidangnya awal mulanya sekolah di UI di tahun 82 ya. Ya, kemudian ngambil doktorandus saat itu ya. Zaman itu memang masih doktorandus psikologi. Kemudian ngambil S2-nya di Master of Science in Art Therapy ya.
dari Emporia State University, ambil S2-nya. Kemudian meneruskan Master of Counseling Psychology-nya di College of Notre Dame, ya. Khususnya emphasis on marriage, family, child counseling. Kemudian meneruskan doktornya di American Institute of Hypnotherapy, ya, jadi Doctor of Clinical Hypnotherapy. Kemudian kembalinya Dr. Monty, ya, kemudian Dr. Monty teruskan bidang ilmu psikologi dari UI, ya, dan ngambil S3-nya, ya, di tahun selesai di tahun 2006. Nah, pengalaman beliau dalam pekerjaan itu sangat-sangat banyak, ya, baik dari bidang sivitas akademika maupun dalam hal pelatihan dan juga kepakarannya dalam memberikan counseling, ya, sudah sangat terkenal, ya, dengan berbagai terapi yang sudah beliau lakukan, dan khususnya cukup sangat ini, ya, diapresiasi di bidang art terapi, ya. Oke, ini pengalaman pelatihan beliau sudah memberikan ini, ya, yang mengalami pelatihan-pelatihan seperti yang sudah tertera, ya, mungkin saya tidak akan bacakan. Kemudian kepakaran tadi sudah saya sebutkan, art terapi, psikologi pernikahan dan keluarga, psikologi olahraga, ya, cross cultural arts, ya. Saat ini kita tahu bahwa cultures itu banyak sekali mempengaruhi berbagai hal, ya, dan juga mitologis. Kalau Anda ingin melihat semua publikasi beliau, Anda boleh catat di sini, ya, cari di Google Scholar pasti ketemu, ya. Nah, setelah itu pengalaman kerja beliau di dalam bidang pendidikan ini luar biasa, ya, sangat berkontribusi di Universitas Tarumanegara. Pernah menjadi dosen sampai sekarang juga masih. Kemudian private practice sebagai rektor Universitas Tarumanegara, vice chair ini, ya, vice chair Yayasan Tarumanegara, ya, ini saya baca dari yang sekarang sampai yang sebelumnya, ya. Kemudian wakil rektor bidang financial affairs, ya. Kemudian dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara di zaman 1997 sampai 2005, ya. Kemudian art therapy instructor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian wakil dekan bidang akademi, art therapy instructor The Memorial Hospital of Topeka di Kansas, USA. Kemudian art therapy instructor The Newman Hospital Emporia juga ada di Kansas, USA. Visiting art therapist di Osaka, Japan. Kemudian Human Resource Department di PT Ista Travel and Tours Jakarta. Oke, nah ini affiliation beliau, ya, dengan berbagai asosiasi. Nah, Anda Bu bisa Pamela, melihat, ya, Bu semuanya. Pamela, nggak usah dibacain, Bu. Oke, nah ini publikasinya, ya, semuanya, ya. Oke, saat ini kalau tidak salah Dr. Monty itu 2 jam lebih awal dari kami, ya, Pak. Yes, yes. Nah, ya, Dr. Monty ada di negara yang penuh dengan bunga sakura. Oke. Nah, ini sebenarnya beliau punya data, ya, tapi saya tempel-tempelkan aja. Oke. Sekarang kita tidak terkecuali, ya, Lia Hervika Empathy, ya. Nah, yang berikutnya adalah Lia yang nanti akan bersama dengan Pak Monty untuk membahas tadi judul yang sudah saya sampaikan, ya. Dia ini adalah mahasiswa S2 yang sudah menyelesaikan pendidikan psikologi di Unpad. Oke. Nah, dia ada di masih di Bangka Belitung, ya. Iya, benar, ya, saat ini. Iya, betul, Bu. Jadi ada di Bangka Belitung, ya. Kemudian
dulu ngambil sarjana psikologi di Untar. Demikian juga S2-nya di Untar ya. Ngambil profesi psikologi klinis. Kemudian pernah bekerja di PT Bicara Isi Hatimu ya. Lalu juga kerja di Siloam Hospital ya di Bangka Belitung. Kemudian judul penelitiannya adalah hubungan trait kecerdasan emosi, emotional expressiveness, dan keputusasaan para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Demikianlah kira-kira ini CV dari pembicara kita. Waktu dan tempat saya serahkan kepada tim Lia dan Dr. Monty untuk pengaturan pembahasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pamela. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu sama-sama kepada Prof. Maraat dan juga Bapak Monty serta Ibu Pamela. Terima kasih untuk kelancarannya untuk kegiatan ini. Sebelumnya saya akan izin untuk share screen ya Bu. Ya, silakan. Tadi sudah turun ya yang saya punya. Sudah. Baik, untuk materinya apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Baik, saya akan mulai untuk pemaparan hasil penelitian tesis saya. Jadi, untuk pada FDI kali ini, kami memberikan judul Cerdas Mengelola Emosi, Mengatasi Keputusasaan Perempuan Korban KDRT. Dengan saya sendiri ya Hervika, ketika menjalankan penelitian saya didampingi atau dibimbing oleh Bapak Monty dan juga Ibu Naomi. Bagaimana Bu? Halo, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, Yes, dengar. yes. Masih. Keep on going. Oke, baik. Untuk pembahasannya di sini saya akan membahas mengenai fenomena kasus KDRT di Indonesia, kemudian dampak yang dialami korban KDRT, serta trait kecerdasan emosi, ekspresi emosi, dan keputusasaan pada perempuan yang mengalami KDRT. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ini saya dapatkan dari undang-undang, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan dalam lingkup rumah tangga. Jadi, poin-poin yang kita bisa ketahui tentang KDRT ini adalah adanya perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan, bentuknya adalah fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Untuk data fenomena kasus KDRT-nya sendiri, kalau dilihat dari tahun ke tahun, ini cenderung mengalami kenaikan jumlah kasus. Nah, hanya di tahun 2020, ini tercatat ada penurunan kasus. Nah, dari penurunan kasus ini, dari Komnasnya sendiri, ini muncul pertanyaan, apakah memang terjadi penurunan kasus kekerasan, ataukah ada hambatan bagi para korban untuk melapor terkait dengan kasus pandemi, sehingga adanya keterbatasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Nah, dari data ini, yang didapatkan adalah 75% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan, 75% diantaranya itu adalah KDRT. Sehingga kasus KDRT ini memakan porsi yang cukup besar
dari total kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak yang dialami korban, ini ada dampak yaitu kesedihan, perasaan tertekan, keputusasaan, adanya depresi, ide bunuh diri, hingga percobaan bunuh diri. Nah, selain dampak, diteliti juga respon korban terhadap pengalaman KDRT. Nah, ini diambil dari beberapa penelitian, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi, kalau diringkas itu ada 2 respon. Yang pertama, korban ini ada yang bertahan pada hubungan dengan keputusasaan pada tingkat sedang sampai dengan tingkat berat. Artinya, ada korban yang bertahan pada siklus kekerasan, mengalami kekerasan dari pasangan yang melakukan kekerasan, tapi mereka memiliki tingkat keputusasaan yang sedang sampai dengan tingkat berat. Artinya mereka mengungkapkan bahwa udah nggak tahu lagi nih mau ngapain gitu. Ya udah terima aja mengalami kekerasan, atau ada pandangan bahwa suami sebagai kepala keluarga memang berhak nih mendidik keluarganya dengan kekerasan. Nah, selain itu ada respon yang berbeda juga. Respon kedua yaitu ada kelompok yang berusaha keluar dari siklus KDRT. Bentuk usahanya ini adalah yang pertama, berpisah dari pasangan yang melakukan kekerasan. Motivasinya adalah ingin melanjutkan hidup, contohnya dengan misalnya mencari pekerjaan agar wanita yang mengalami KDRT ini bisa mandiri dan terlepas dari pasangan yang mengalami kekerasan. Nah, dari respon yang berbeda-beda ini, kemudian dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji faktor internal dalam menghadapi KDRT. Jadi dua faktor internal yang diteliti dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi dan ekspresi emosi, baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Nah, untuk landasan teorinya sendiri, jadi berdasarkan pembahasan tadi terdapat 3 variabel. Yang pertama, keputusasaan itu sebagai dependent variable. Keputusasaan sendiri, saya menggunakan teori dari Hopelessness Theory of Depression, itu dari Abramson, Metelsky, dan Alois 1989. Kemudian untuk kecerdasan emosi, di sini menggunakan konsep trait emotional intelligence, yaitu trait kecerdasan emosi yang menguraikan perhatian individu terhadap emosi yang dirasakan, kemudian kejelasan mengenai emosi yang dirasakan, dan keyakinan untuk mengatasi emosi negatif menjadi lebih positif. Nah, untuk trait emotional intelligence ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu attention, yaitu yang tadi perhatian individu terhadap emosi, kemudian clarity, mengenai kejelasan emosi yang dirasakan, kemudian repair, yaitu kemampuan mengatasi emosi. Kemudian variabel berikutnya adalah emotional expressivity. Ini membahas mengenai seberapa individu ini menampilkan emosi yang dirasakan, terlepas dari emosi positif ataupun negatif, dan juga caranya, terlepas itu dari ekspresi, dari verbal, ataupun dari gestur tubuh. Untuk partisipan penelitian, ini terdiri dari 52 wanita yang pernah atau sedang mengalami KDRT. Jadi untuk misalnya pernah tapi udah nggak mengalami, itu juga termasuk dalam partisipan penelitian. Total ada 52 partisipan. Jadi untuk pengambilan datanya sendiri dilakukan secara online atau melalui kuesioner Google Form. Ada juga partisipan yang secara offline. Jadi kebetulan ada kelompok perempuan yang sama-sama mengalami kekerasan dan mereka bersedia untuk mengisi kuesioner. Kemudian untuk hasil dari penelitiannya sendiri, karena ini mengkaji tentang korelasi atau hubungan antara trait kecerdasan emosi, emotional expressiveness, dan keputusasaan, didapatkan bahwa semakin tinggi skor kecerdasan emosi atau trait kecerdasan emosi, maka semakin rendah nih tingkat keputusasaannya. Yang berarti ketika seseorang itu semakin memberikan atensi, jelas mengenai emosi yang dirasakan, dan dapat mengatasi emosi negatifnya, maka mereka juga menunjukkan tingkat keputusasaan yang rendah. Sementara itu, untuk variabel emotional expressiveness-nya sendiri tidak memiliki hubungan dengan keputusasaan pada partisipan.
Nah, ini adalah gambaran sekilas tentang kecerdasan emosi itu sendiri. Tadi yang sudah dibahas terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama itu adalah attention, atau individu ini memberikan perhatian terhadap emosinya. Indikator untuk perilakunya adalah 1, peduli terhadap apa yang sedang dirasakan. Kemudian menyadari peran emosi dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, menyadari emosi yang muncul pada kejadian tertentu. Kemudian yang dimensi yang kedua adalah clarity. Jadi individu ini mampu mengidentifikasi dan memahami emosi yang dirasakan. Jadi mengetahui emosi yang dialami dengan jelas, kemudian dapat memahami dan mengerti emosi yang dialami. Misalnya merasa kesal atau merasa marah atau merasa sedih. Kemudian memahami penyebab dari munculnya emosi. Setelah itu pada dimensi yang ketiga adanya repair, atau kemampuan keyakinan individu bahwa ia mampu mengatasi emosi negatif. Contoh perilakunya adalah berusaha menemukan strategi meredakan emosi negatif, kemudian memikirkan dan mengingat hal positif yang dialami sehingga emosi negatifnya berkurang dan menjadi lebih positif. Untuk simpulan dari penelitian ini adalah cerdas emosi itu meliputi kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Kemudian kecerdasan emosi itu membantu korban kekerasan dalam mengelola dan mengatasi emosi, serta menunjukkan tingkat keputusasaan yang rendah. Jadi ketika korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini mampu mengelola emosi yang negatif, yang dihasilkan dari pengalaman yang negatif, seperti memberikan atensi, memahami dengan jelas emosi yang dirasakan, serta punya strategi untuk mengelola emosi negatif menjadi positif, ini cenderung menunjukkan tingkat keputusasaan yang rendah. Baik, demikian untuk paparan materi hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Pamela. Ya, terima kasih banyak Lia ya. Mungkin sebelum kita menuju ke tanya jawab, apakah Dr. Monty mungkin ada beberapa penekanan tentang penelitian dari Lia dulu, mungkin konsep-konsepnya kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dulu sebelum nanti kami terima tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Pamela. Selamat sore Bu Marat. Ini penelitiannya Lia. Saya mendampingi penelitiannya Lia saja. Jadi adalah lebih baik Lia yang menjelaskan secara lebih detail apa sebenarnya yang ditelaah di dalam penelitian ini, karena arah dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh seorang istri yang mengalami kekerasan rumah tangga itu mampu bertahan. Kalau dia tidak mampu bertahan, dia akan mengalami depresi, tekanan yang sangat besar, bahkan hingga menjadi suicidal. Ya. Tapi mampu bertahan tuh bukan berarti terus kemudian ya udah biarin aja gitu. Itu maksudnya tuh bukan begitu. Mampu bertahan maksudnya ya tidak menyerah dengan kondisi itu. Ya, walaupun pada akhirnya bisa saja dia kemudian memutuskan untuk tidak bertahan di dalam perkawinannya, tetapi tidak bertahan di dalam, banyak juga yang mengalami tidak bertahan di dalam perkawinan tetapi tetap mengalami depresi. Jadi walaupun terjadi perpisahan, walaupun terjadi perceraian, dampak dari kekerasan rumah tangga itu membekas cukup lama, dan itu yang sebetulnya kita coba untuk menelaah supaya tidak menjadi tekanan kehidupan yang berkepanjangan. Kira-kira begitu. Tapi silakan jika ada pertanyaan nanti mungkin Lia yang memberikan jawaban yang lebih clear. Oke, terima kasih banyak Pak Monty. Nah, sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab ya. Nah, biasanya Brother Sani ada sesuatu yang ingin dia
share ya kepada kita ya semuanya dalam hal memberikan kita semua semangat ya dalam penelitian dan juga dalam pekerjaan. Silakan Brother Sani. Lia boleh turunkan ini ya. Ya, makasih. Halo, Sani. Oke, terima kasih Sani. Nah, dalam kutipan yang Sani berikan, Will Smith mengatakan human being are not creatures of logic. We are creatures of emotion and we do not care what's true, we care how it feels. Ya,
Jadi banyak hal yang kita lagi bicarakan ini itu mengelola emosi ya, harus cerdas mengelola emosi. Dan juga tadi ada kutipan William James mengatakan the greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Ya, kalau saya lihat ya, banyak masalah KDRT ini pun itu kalau boleh dikatakan mungkin bisa kita flashback ke arah dasarnya ya, yaitu laki-laki dan perempuan kan di keluarga itu terjadi itu KDRT kan dari keluarga karena ada sepasang ini ya, suami istri ya, berarti ada laki-laki dan perempuan di mana ada berbagai permasalahan karena pada dasarnya diciptakan berbeda ya. Ada yang sangat berpikir secara sangat kognitif ya, sementara yang satu lagi sangat berpikir dalam hal itu melakukan hal lebih emosional ya. Nanti kita akan bahas seterusnya dalam question and answer ya oleh Lia dan juga Pak Monty. Mungkin ada pertanyaan yang boleh disampaikan dari teman-teman. Sebenarnya judul ini sangat menarik ya. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Respati tadi sepertinya udah sangat ingin bertanya itu. Ada Respati? Belum, Bu. Oh, belum. ada yang... Nah, mungkin saya mulai dulu ya. Mungkin Lia bisa kasih gambaran ya. Kenapa Lia sampai tertarik dengan hal ini? Apa yang membuat pemicu ya sampai Lia mengambil judul penelitian ini? Mungkin ada fenomena atau bacaan yang kamu dapatkan begitu? Iya, baik Bu. Sebenarnya kalau untuk pemilihan judul sendiri, itu saya berangkat dari kecerdasan emosi. Jadi memang sempat baca artikel tentang trait kecerdasan emosi, gimana seseorang ini bisa gimana sih orang yang cerdas emosi gitu. Dan ternyata cerdas emosi ini juga bermanfaat ya, bisa membantu seseorang untuk menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi memang kalau dilihat-lihat fenomenanya balik lagi gitu tentang adanya KDRT ini masih tinggi gitu. Kalau mungkin menyenggol yang Ibu Pamela sempat mention juga tadi, perempuan itu cenderung umumnya gitu ya, kita akan bilang perempuan itu emosinya kayak kuat gitu misalnya Bu. Nah, jadi memang gimana nih, KDRT ini kan umumnya dialami perempuan, walaupun banyak dialami oleh laki-laki juga gitu. Tapi gimana nih korban yang mengalami KDRT ini seperti yang disampaikan Bapak Monty tadi bisa tetap bertahan, dan bagaimana nih faktor dari kecerdasan emosi itu sendiri gitu bagi para korban. Jadi Lia berangkatnya mulai dari bacaan ya, bacaan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Nah, benar-benar menarik ya. Kemudian kenapa bisa lari-larinya ke ini ya, ke perempuan korban KDRT? Pasti ada dong yang Anda baca atau Anda lihat gitu. Ya, ini yang belum saya dapat. Iya Bu, benar. Jadi memang tadi kaitannya sama pengalaman negatif tadi. Salah satu pengalaman negatif yang dialami ini fenomena yang lumayan tinggi itu perempuan. Nah, saya juga sempat kutip sih di penelitian bahwa fenomena KDRT ini, untuk fenomena kekerasan terhadap perempuan ini di tahun 2020 itu menurun, padahal sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu naik gitu. Nah, itu sempat di artikel juga sih yang saya baca juga. Dari situ muncul pertanyaan, kok jumlahnya jadi menurun gitu.
Tapi Ya. bukan asumsi yang positif, tapi adanya asumsi yang jangan-jangan ini apakah jadi susah ngelaporin atau ada apa nih sampai-sampai kasusnya jadi menurun gitu. Itu juga jadi salah satu kayak pendorong oh ya mengingat KDRT ini masih tinggi, jadi coba diteliti. Oke. Tapi apakah hasilnya akhirnya sudah sempat ketahuan ini gara-gara pelaporan yang rendah atau apa enggak ya? Belum tahu ya. Iya, itu juga belum tahu sih Bu, Belum karena dapat jawaban ya. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini nanti dikaitkan dengan keputusasaan ya dalam mereka menghadapi. Dari bacaanmu ya, Indonesia itu mengalami sejumlah berapa tinggi yang mengalami kondisi yang kurang menyenangkan ya, bahkan memang saya juga ikutin membaca ya sampai selama pandemi COVID ini juga terjadi hal-hal kekerasan yang di luar itu sampai terjadi pembunuhan juga ya yang ada ya yang pernah saya baca gitu ya. Nah, lalu sejauh ini karena ini berkaitan dengan keputusasaan ya, apakah ada tempat-tempat pelaporan yang sudah disiapkan oleh let's say pemerintah atau mungkin dari bidang kesehatan atau di mana itu ada apa enggak dari bacaanmu? Jadi Iya. ingin tahu dulu sebelum nanti nanya yang lain. Ya, kebetulan itu juga saya sempat survei juga Bu, sempat nanya juga ke dinas sosial setempat kalau untuk pelaporannya itu bisa di mana aja. Jadi memang bisa dilakukan di yang pertama dinas sosial atau yang paling dekat itu bisa di RT atau RW setempat. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih dari RT atau RW bisa ke dinas-dinas sosial atau ada satu dinas itu khusus untuk pemberdayaan perempuan. Jadi mereka memang punya ada form untuk pelaporan. Bahkan yang terupdate saya dengar ini karena pandemi juga ada pelaporan secara online gitu. Tapi yang untuk online-nya sendiri saya belum coba cek lebih jauh. Tapi yang saya dengar itu bisa dilaporkan secara online. Ya. Lalu sebenarnya menurut saya enggak mudah ya untuk Anda mendapatkan responden ya. Mungkin Anda boleh cerita-cerita dulu. Menurut saya ini kan kasus spesial ya untuk mendapatkan responden seperti ini kan nggak mudah. Kalau bilang penelitian mahasiswa kan gampang sekali ya. Kita minta dia ngisi-ngisi udah. Ini apa ada satu komunitas yang kamu hubungin atau gimana? Mungkin ini bisa memberikan gambaran juga ya bagi teman-teman yang di sini yang meneliti, yang kadang-kadang tertarik untuk satu komunitas yang lebih apa yang namanya ya, yang lebih spesifik lah ya. Silakan, iya. Setelah itu mungkin ada yang mau bertanya, silakan nulis ya di chat room atau boleh izin untuk buka mic untuk bertanya. Silakan ya. Baik, untuk pengumpulan partisipannya sendiri, ini saya lakukan secara online dan secara offline. Nah, yang secara online ini tentunya ada penyebaran flyer penelitian, kemudian saya coba masuk ke komunitas, contohnya misalnya ada grup-grup komunitas di Facebook, atau ada yayasan yang memang menangani kasus korban KDRT. Nah, memang yang lebih banyak respon itu dari grup-grup atau kelompok-kelompok online di Facebook. Jadi itu memang dihubungi juga sih. Kadang dari partisipan juga sambil cerita gitu. Kadang juga habis cerita saya coba minta tolong untuk isi kuesioner. Kemudian juga itu untuk online. Kemudian secara offline-nya ini ada kelompok. Jadi kelompoknya ini bukan kelompok formal. Jadi kayak kelompok sekelompok wanita ini kerja di salah satu
pasar tradisional. Kebetulan mereka saling kenal dan mereka ini punya teman-teman yang mengalami KDRT gitu, entah yang sudah bercerai atau yang mungkin masih mengalami gitu. Jadi mereka bersedia untuk mengisi kuesioner terkait dengan penelitian gitu. Selain itu juga sempat juga menghubungi dinas sosial, cuman karena keterbatasan waktu juga, jadi waktu itu belum sempat diproses lebih lanjut. Ya, tapi kalau boleh saya tanya, ini Anda melakukan penelitian di saat COVID kan ya? Iya. Berarti ya banyak keterbatasan ya, tapi masih berhasil untuk mengambil jumlah yang cukup banyak ya, 52 ya. 52 partisipan atau lebih dari itu tapi ada yang tidak masuk kriterianya atau semuanya yang diambil respondennya. Nah, kalau kuesioner yang masuk itu totalnya 96. Tapi karena ada yang nggak ngisi lengkap, terus kemudian ketika dihubungi itu nggak bisa dihubungi lagi, atau ada yang memang waktu itu ada beberapa yang tidak mengalami kekerasan gitu, Bu. Jadi dia isi kuesioner. Jadi memang pas setelah di screening sesuai kriteria itu yang terkumpul 52. Oke. Jadi banyak juga ya 90-an yang isi ya, tapi akhirnya terbuang banyak juga ya. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin mau bertanya karena saya belum melihat apa-apa di chat room. Silakan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, ini sesuatu yang menarik nih. Halo. Ada pertanyaan dari Novi. Oh, ada ya. Coba saya lihat di ya, boleh angkat tangan juga ya, karena saya belum lihat. Oke, dari Novi ya. Oh, selamat sore. Menarik sekali mengenai penelitian ini. Apakah dalam penelitian ini terlihat gambaran mengenai kekerasan yang terjadi dari korban KDRT ini? Novi yang bertanya. Mungkin Novi kalau boleh menyalakan mic untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya. Terlihat gambaran ya, gambaran mengenai kekerasan yang terjadi. Maksud Anda yang lebih lengkap apa ya? Silakan Novi, boleh bertanya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar Novi. Mohon maaf ya, Bu. Sebelumnya saya off-cam karena saya masih di kantor. Ya. Saya ingin bertanya, terkait dengan gambaran, jadi gambaran kekerasan secara keseluruhan gitu dari kekerasan yang tinggi. Suaranya agak ini ya, saya nggak berapa kedengaran, boleh ulang Novi? Oh, maaf Bu, soalnya di sini jaringannya nggak stabil Bu. Sekarang lebih jelas. Ya, kekerasan secara spesifik Bu, jadi kayak kekerasan yang parah gitu, kayak apakah sampai harus disiksa atau hanya kekerasan yang cuma dipukul atau gimana gitu Bu. Saya cuma mau mengetahui secara keseluruhan gitu Bu, gambarannya seperti apa kekerasan yang terjadi di korban KDRT itu gitu Bu. Terima kasih. Ya. Dia sempat dengar ya? Iya Bu. Pak Novi juga ya. Nah, lebih kurang sepertinya dia ingin tahu kekerasan-kekerasan apa yang udah gambaran kekerasan yang ada gitu ya, yang terjadi ya. Apa itu? Kalau saya sih tangkapnya mungkin apa fisik, apa parah, atau gimana, atau verbal, atau apa lagi gitu ya. Nah, silakan. Baik, untuk gambaran kekerasannya sendiri ini saya sudah bikin kategori. Jadi sesuai dengan definisi di awal ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Atau kalau ekonomi itu penelantaran gitu. Jadi selain masing-masing dari jenis itu ada juga yang combine, misalnya ngalamin fisik dan juga psikis, kemudian fisik dan juga ekonomi itu sampai ada juga yang mengalami keempat-empatnya. Jadi fisik iya, psikis juga, seksual dan juga ekonomi. Nah, memang keterbatasannya di sini adalah
partisipan tidak menggambarkan dengan detail bentuk kekerasannya, tapi setidaknya mereka di sini menyebutkan aspek kekerasan apa yang mereka alami gitu. Tapi karena tadi saya sempat cerita ada partisipan yang selain ngisi kuesioner mereka juga cerita kekerasannya seperti apa. Jadi mungkin saya bisa sharing di sini salah satu bentuk kekerasan yang mereka alami adalah yang pertama itu adanya kekerasan fisik. Kebetulan di sini juga paling banyak partisipan itu mengalami kekerasan fisik. Gitu. Jadi adanya yang mereka cerita ada yang diseret, ada yang ditampar, ada juga yang itu mereka sambil diusir dari rumah gitu, dan juga itu jatuhnya ke penelantaran ekonomi, misalnya suaminya nggak ada kabar berbulan-bulan gitu, kurang lebih seperti itu. Yang paling banyak apa ya dari penelitianmu setelah diteliti? Yang Untuk paling tinggi? Yang paling tinggi itu fisik, Bu. Yang paling rendah? Yang paling rendah ini jadi ada kasus kekerasan psikis dan seksual, itu jumlahnya 1 orang. Jadi combine gitu, mengalami fisik dan juga seksual. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Novi, pertanyaanmu. Iya Bu, menjawab. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, makasih. Sekarang saya sudah melihat juga ya, ada pertanyaan dari Linda, dari Mbak Linda ya. Nah, jika ada adik-adik kelas yang sedang membuat proposal tesis dan berminat melakukan penelitian lanjutan, apakah ada saran kira-kira bisa diperdalam atau diperluas ke arah mana ya? Lia. Iya, baik, untuk penelitian lanjutan ini menarik misalnya dengan membuat jenis kekerasannya ini lebih spesifik. Karena mungkin dengan jenis kekerasan yang berbeda ini dampaknya terhadap korban atau cara mereka mengelola emosi mereka juga ini akan berbeda. Nah, kemudian mungkin lebih mempersempit atau lebih membuat partisipannya jadi lebih spesifik, misalnya dari tinggal di mana atau ada nilai-nilai apa di lingkungan mereka, karena KDRT ini kan cukup berkaitan dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial gitu, terkait juga dengan ekspresi emosi, karena ada lingkungan yang belum bisa mengungkapkan tentang pengalaman KDRT mereka, atau mereka cenderung menyembunyikan perasaan terkait dengan pengalaman tidak menyenangkan itu. Jadi tadi lebih spesifik tentang jenis kekerasannya, kemudian kalau memungkinkan di area atau lingkungan tertentu gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Linda. Nah, sebelum kita ke Dian ya, mungkin Pak Monty ada hal-hal yang mau ditambahkan dengan apa yang sudah Lia sampaikan ya, mungkin untuk memperkuat berbagai hal dari para ini adik-adik kelas Lia yang sudah bertanya itu. Oke, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bahasa internasionalnya itu domestic violence. Domestic violence itu kebanyakan memang dalam bentuk fisik karena orang banyak yang tidak waspada. The term of violence itu bisa tidak fisik, ya, termasuk penelantaran dan kekerasan verbal, mungkin mengumpat, ya, itu termasuk di dalamnya. Nah, di dalam penelitian Lia ini terkait dengan bagaimana seorang istri menanggulangi tekanan seperti itu, tekanan baik fisik maupun psikis. Kenapa? Karena terus terang perangkat hukum kita belum terlalu kokoh dalam menanggulangi hal ini. Pertama, kalau ada pelaporan, mereka juga tidak tahu harus melapor kemana, dan mereka juga tidak memperoleh jaminan khusus bahwa mereka terlindungi. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka lapor dan mereka diketahui melapor oleh suami, pelaku kekerasan, mereka akan mendapat tindakan kekerasan lebih lanjut, bahkan bisa jadi lebih parah.
ini merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan terhentinya proses penggalian informasi. Jadi mereka sudah melapor, kemudian setelah itu mereka menghilang. Karena ini tidak gampang. Nah, kalau ada perangkat hukum dan ada perangkat perlindungan hak-hak bagi perempuan, memang ada Komnas HAM, Komnas untuk perempuan dan seterusnya itu. Tetapi tidak cuma di Indonesia, di seluruh dunia mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa, sengaja tidak sengaja, kita masih hidup di dalam dunia yang male chauvinism, bahwa laki-laki itu lebih diunggulkan dari perempuan, memiliki hak yang lebih banyak daripada perempuan. Oleh karena itu memang ada ketidakseimbangan dan senantiasa selalu ada perjuangan, ada upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender namanya. Nah, ini kesetaraan gender ini di sosial masih berlangsung, sudah berlangsung cukup baik kesetaraan gender, tetapi di dalam keluarga tidak. Terutama di banyak negara karena pengaruh kultur, karena pengaruh budaya. Misalnya di Indonesia tidak mudah bagi seorang perempuan, apalagi dalam hukum perkawinan Islam, itu tidak mudah bagi seorang perempuan mengajukan tuntutan ini itu, apalagi tuntutan perpisahan, tuntutan perceraian, apabila suami itu tidak menghendaki. Male chauvinism ini masih sangat tinggi. Nah, yang terjadi adalah mau atau tidak mau, apabila ini berlangsung, maka korban kekerasan itu harus bisa menanggulangi apa yang dia alami di dalam kondisi dia bertahan di dalam keluarga. Ya, kalau misalnya ada perangkat hukum, kalau misalnya ada perangkat perlindungan, misalnya ada tindakan kekerasan, gampangnya tinggalin aja. Mudahnya adalah kalau menjadi korban kekerasan, untuk apa bertahan di situ? Ngapain di situ gitu? Keluar aja, ya. Karena bertahan di dalam atau play victim, victimize role di dalam tindak kekerasan itu juga tidak dibenarkan gitu. Memang ada gangguan psikologis ini. Ya. Tetapi kan yang menjadi masalah, dia tidak gampang keluar dari kondisi itu. Dan karena dia tidak ada yang gampang keluar, dia harus bertahan di dalam kondisi itu dalam kurun waktu yang lama. Yang jadi masalah, ini berlangsung di dalam keluarga, di mana dia bertahan dalam kondisi itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bukan sesekali saja. Ada yang mengalami setiap hari, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari berulang kali. Ya. Kita tahu di dalam solution focus coping, kita bisa problem focus coping atau emotional focus coping. Kalau problem focus coping, problemnya hilang, sudah selesai, nggak ada tindak kekerasan. Tapi problemnya, apakah pelaku kekerasan dengan mudah mengubah sikap untuk menjadi tidak lagi keras? Satu, itu tidak. It's impossible. Yang kedua, apakah dengan mudah menghindari diri dari pelaku kekerasan? Almost impossible. Jadi mau atau tidak mau harus menggunakan emotional focus coping. Emotional focus coping ini tidak gampang dilakukan. Nah, inilah yang kemudian ditelaah oleh LIA. Emotional focus coping ini caranya bagaimana gitu. Mereka yang lebih mampu mengendalikan emosinya, mereka yang lebih mampu menyadari, memiliki inteligensi emosional yang lebih tinggi, lebih memperhatikan emosinya, attention dengan clarity dan repairing the emotion, itu lebih mampu menanggulangi. Bukan berarti ya kalau udah mampu begitu bertahan saja di situ, ngapain meninggalkan? Bukan itu maksudnya. Tapi apabila mereka menghadapi jalan buntu untuk sementara tidak bisa meninggalkan kondisi seperti itu,
maka mereka harus menanggulangi dengan menggunakan kecerdasan emosi, gitu. Nah, kalau mau di penelitian selanjutnya, mungkin dari penelitian ini yang bisa dikaji adalah pertanyaannya bagaimana mereka menanggulangi, langkah apa yang mereka lakukan. Apakah mereka menanggulangi dengan cara misalnya masak-memasak gitu ya, belajar masak, kalau dikasih sama pelaku kekerasan. Atau mereka berkebun, atau mereka banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencoba menanggulangi dengan saya tidak mau mengatakan melarikan diri, tetapi mungkin ini salah satu langkah, yaitu dengan melakukan aspek-aspek ritual religius, berdoa misalnya. Ya. Cuman nggak datang-datang nih jawaban gitu. Tetap aja pelaku kekerasan tetap melakukan hal itu gitu dari hari ke hari. Ya. Ini yang perlindungan ini yang belum ada, dan salah satu cara atau mungkin bahkan untuk sementara ini satu-satunya cara apabila korban kekerasan itu tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari kondisi tersebut, karena ini dalam keluarga tidak begitu gampang meninggalkan keluarga begitu saja, dia harus bisa menanggulangi secara emosional. Nah, itulah yang kemudian kalau pertanyaan pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut, ya gimana caranya mereka supaya mereka ini bisa berbagi sehingga yang lain apabila ada yang mengalami hal ini, oh ini loh caranya yang bisa dilakukan, itu bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Saya pikir itu ya. Selanjutnya masih tambah banyak nih pertanyaan nih, silakan dijawab saja. Ya, ya memang beda ya di sini sama di luar negeri. Di luar negeri yang saya pernah tahu itu disiapkan shelter ya. Jadi mereka kalau sampai memang udah nggak bisa lagi, mereka lapor langsung ada tempat tinggal, sudah nggak usah khawatir, ada tempat makan dan segala macam. Ada juga dari bagian hukum langsung bantu urusin gitu ya. Yes, dan di luar negeri apabila memang ada bukti otentik, maka pelaku kekerasan itu mengalami detention minimal 3 kali 24 jam. Ya, kemudian mereka memang sampai kalau harus proses ke court itu ada batas-batas jarak waktu dan segala macam. Kalau memang mau kembali pun itu masih ada aturan-aturan sampai segala sesuatu clear boleh kembali atau ya akhirnya berpisah, yang saya pernah pelajari itu ya. Nah, memang banyak hal ya yang ini yang perlu pembenahan juga ya dari tempat kita yang masih banyak berkembang terus berbagai hal. Nah, ini orang-orang muda nanti Anda juga yang harus menjadi pemimpin-pemimpin masa depan harus juga berpikir ke arah situ ya, untuk kelompok-kelompok yang mengalami banyak kesulitan, tertekan tanpa tidak ada tempat untuk bisa melepaskan diri. Nah, di sini saya teruskan ya. Dian di sini ada menuliskan 2 ya. Dengan demikian saya akan gabungkan dulu ya sebelum nanti ke Deborah ya. Dian Angelina bertanya, maaf saya ingin bertanya, apakah karakteristik respondensnya dikhususkan hanya untuk perempuan terkait penelitian KDRT tersebut? Terima kasih, dan diteruskan, apakah dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap individu yang mengalami KDRT mengalami trauma? Silakan, Dia mungkin sudah baca juga. Ya, baik. Untuk yang pertama, karakteristik respondennya hanya untuk perempuan. Jadi 52 itu perempuan yang pernah atau masih mengalami kekerasan. Kemudian untuk trauma, ini saya tidak melakukan pengukuran atau assessment terkait dengan trauma. Jadi saya juga sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu ya. Iya, karena tidak ada pengukuran atau assessment mengenai trauma.
untuk partisipan. Saya mau tambahkan, Boleh, silakan. ini Ya. hipotetis, jawaban hipotetis karena belum diukur. Justru ini yang dilakukan oleh LIA sebetulnya untuk melihat kecerdasan emosi. Jadi biasanya mereka yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu tidak mengalami trauma, gitu. Nah, mereka yang mengalami kecerdasan emosi yang relatif di bawah standar atau rendah, itulah mereka yang cenderung mengalami trauma. Jadi kalau kecerdasan emosinya tinggi, dia mampu mengendalikan itu, dan kalau sampai kemudian terjadi tindakan hukum atau kemudian terjadi keputusan untuk divorce, dia tidak mengalami trauma. Adapun mereka yang mengalami trauma itu adalah luka batin. Kalau yang emosinya kuat, dia tidak gampang luka gitu loh. Kira-kira begitu ya, Mbak Dian. Oke. Nah, saya jadi tertarik ya sebelum ke Dwi ya. Di dalam pengukuran kecerdasan emosinya itu ada dimensi komunikasi apa enggak ya? Oh, untuk trait emotional intelligence-nya sendiri itu ada 3 dimensi, Bu. Jadi tadi attention, clarity, dan repair. Untuk dimensi komunikasi tidak ada. Padahal saya juga jadi berpikir ya, ini banyak masalah itu kan karena kurangnya komunikasi dengan baik ya. Mungkin dia menjadi variabel yang bisa diteliti lagi. Bisa jadi. Gimana? Lia, gimana Pak Monty? Mungkin boleh ya? Komunikasi, iya, komunikasi salah satu aspek penting. Tetapi ada yang sudah dicoba dikomunikasikan, itu tidak berubah juga, karena sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi itu sendiri. Pelaku kekerasan yang tidak mampu mengendalikan emosi itu sendiri. Nah, yang jadi masalah di sini adanya ketidakseimbangan status. Dan biasanya pelaku kekerasan itu memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi daripada korban kekerasan. Banyak sekali mereka yang mengalami korban kekerasan, saya bukan mengatakan laki-laki tidak ada jumlahnya kecil. Kebanyakan perempuan. Dan banyak yang mengalami kekerasan ini karena perempuan dianggap lebih tidak berdaya, apalagi secara fisik mereka kalah kuat gitu sama laki-laki. Lain hal mungkin laki-lakinya nggak bisa seni bela diri, perempuannya black belt, itu lain urusannya, ngelawan dia pasti gitu ya. Tetapi hukum itu juga lebih membela laki-laki ini dalam male chauvinism. Jadi kalau perempuan melakukan tindak perlawanan terhadap laki-laki, itu dia menghadapi celaan sosial. Jadi perempuan itu menghadapi tidak hanya di rumah, tetapi juga tekanan sosial dalam perannya sebagai perempuan dan sebagai istri. Itu yang susah untuk melakukan perlawanan. Sementara di rumah dia melakukan perlawanan, dia mengalami tekanan besar dari laki-laki yang punya fisik lebih kuat dan otoritas lebih tinggi. Itu yang susah, sehingga mau tidak mau bagaimana dia harus mengendalikan emosinya. Ya sekali lagi dengan catatan kalau dia bisa mengendalikan nggak cuma emosi tetapi fisik, dia punya black belt, itu urusannya lain. Mungkin juga nggak berani dilakukan tindak kekerasan gitu loh. Gitu. Sepertinya forum diskusi kita ini nanti ujung-ujungnya rame-rame belajar black belt. Hati-hati. Ya tapi belum tentu boleh kan? Belum tentu boleh kan? Jadi pasangan hidupnya, dan banyak sekali korban kekerasan itu dalam posisi yang lebih tidak berdaya. Bahkan ada salah satu upaya untuk menyetimbangkan atau egalitarian, equality dari laki-laki dan perempuan ini independensi. Jadi sama-sama berpenghasilan. Misalnya saja, begitu perempuan itu berpenghasilan setara dengan suaminya, itu nggak dikasih kerja. Dan itu merupakan satu langkah awal dari pembelengguan. Kan banyak perempuan yang
udah Iya. pintar, udah capek-capek belajar, tapi nggak boleh kerja gitu, dengan berbagai macam alasan. Iya, ya memang Jadi ya. yang ini belum ya, atau tidak akan pernah sampai sama sekali tuntas, akan selalu ada celah untuk diperlakukan demikian, dan dalam bidang penelitian akan selalu ada ruang untuk diteliti lebih lanjut. Ya. Makasih ya, makasih Lia dan Pak Monty ya. Makasih banyak untuk pencerahannya. Nah, sekarang kita berpindah kepada pertanyaannya Deborah Dwi ya. Izin bertanya, apakah ada faktor latar belakang individu seperti taraf ekonomi dan background pendidikan yang mempengaruhi kecerdasan emosi dalam menghadapi KDRT? Wah, pertanyaan yang menarik nih ya. Apakah karena social status ya, ekonomi ya, taraf ekonomi maupun dalam pendidikan ini mempengaruhi seseorang punya kecerdasan emosi. Silakan ya untuk memberikan tanggapannya. Ya, baik. Untuk berdasarkan data penelitian ini juga dikaji latar belakang. Jadi latar belakang yang ketahuannya ada bedanya itu di pendidikan dan juga status pekerjaan. Jadi untuk ditemukan untuk korban dengan pendidikan yang lebih tinggi, di mana mereka udah dapat wawasan ya, misalnya tentang mana yang kekerasan, mana yang bukan kekerasan, kemudian bagaimana tadi mungkin mereka juga sudah mendapatkan pengetahuan tentang problem solving juga. Di sini mereka menunjukkan kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian untuk status pekerjaan sendiri, karena sebagian dari partisipan ini ada yang sudah bercerai, jadi mereka pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini juga memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Gitu. Jadi mungkin balik lagi tadi ke social status, ketika mereka lebih independen, itu mereka merasa lebih berdaya atau lebih mampu gitu, meskipun mengalami pengalaman kekerasan tadi. Lia, saya teruskan pertanyaan ya, jadi menarik ya. Saya jadi kepingin tanya hasil penelitianmu itu ya, yang mana yang lebih kecerdasan emosinya lebih tinggi ya, yang sudah bercerai atau yang masih terus bertahan? Oh iya, untuk berdasarkan status ini mungkin saya akan kulik-kulik lagi ya Bu hasilnya. Berdasarkan ini ya Bu, bercerai atau yang belum bercerai ya Bu. Mungkin sambil ini Bu, saya sambil buka datanya dulu Bu. Ya, boleh. Ya, silakan. Mungkin ada yang masih mau bertanya ya. Ini kesempatan untuk banyak bertanya, dan demikian juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan penelitianmu yang sedikit membingungkan, tapi bisa ditanyakan gitu. Hal-hal yang mungkin Anda ingin sampaikan. Boleh, kebetulan ada pakar-pakar kita ya, Pak Monty, Lia ya, yang sudah khususnya Lia yang sudah melewati perjuangan menyelesaikan tesis nanti juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dian. Bagaimana seseorang dapat bangkit dari keterpurukan jika mengalami trauma akibat KDRT? Dapat menjadi post traumatic untuk dapat menjadi post traumatic growth agar tidak mengalami post traumatic growth gitu. Mungkin Lia silahkan jawab. Oh ya baik, mungkin saya jawab yang ini dulu ya. Ya, jadi, silakan. Ini berkaitan kali ya dengan variabel sebelumnya gitu. Jadi karena ada kaitan antara kecerdasan emosi dengan keputusasaan tadi pada korban KDRT, jadi bagaimana seseorang dapat bangkit dari keterpurukan tadi dengan meningkatkan nih kecerdasan emosinya. Nah, cara-caranya seperti apa? Tadi emotional focus coping, jadi menyadari dulu nih, karena kebanyakan korban ini masih ada, walaupun mereka mengalami kekerasan, tapi ada juga loh yang menganggapnya kayak, oh enggak kok ini bukan kekerasan, oh enggak kok aku fine aja gitu.
dengan kondisi rumah tangga, padahal sebenarnya mereka merasa nggak nyaman nih dengan kondisi itu. Nah, yang pertama attention dulu nih dengan perasaan atau emosi, terutama ketika mengalami kekerasan itu sendiri. Kemudian clear dulu terhadap emosi yang dirasakan. Jadi waktu pengambilan data pun ada partisipan yang nanya balik ke saya, kayak kalau misalnya saya ngalamin ini, itu kekerasan nggak sih? Terus kalau saya merasa sebel sama suami saya, itu wajar nggak sih? Atau sebenarnya saya yang salah? Jadi di sini ada korban bingung gitu, sebenarnya yang salah siapa? Nah, ini kan berarti ada emosi yang nggak jelas gitu. Mereka belum memahami apa sih yang dirasakan, kenapa mereka merasa nggak nyaman gitu. Kemudian next-nya ke repair. Setelah mengetahui ada kondisi ini, ada perasaan yang dialami, next-nya apa yang mereka masih bisa lakukan. Contohnya ada partisipan yang mungkin mereka akan coba melapor dulu nih, setidaknya mereka punya tindakan gitu. Ada juga yang dapat insight untuk mulai coba buka usaha kecil-kecilan supaya nggak tergantung dari suami gitu. Jadi dari situ mereka bisa fokus ke mulai bikin usaha. Misalnya ada satu partisipan yang dia mulai bikin usaha jual minuman untuk tetangga-tetangga. Dari situ dia sempat sharing juga, dia ngerasa lebih punya harapan lah untuk melanjutin hidup gitu. Ya, gimana Dian sudah lebih dapat insight? Saya mau tambahkan sedikit ya. Saya mau tambahkan sedikit supaya juga yang lain itu waspada bahwa dalam kasus KDRT ini viktimnya itu, korbannya itu seringkali menjadi victimized, dikorbankan. Dia nggak apa-apa, tapi dia dipersalahkan dan dia being blamed. Dan dalam kurun waktu yang panjang, dia mengambil peran itu. Jadi tadinya dia nggak apa-apa, kemudian dipersalahkan, semuanya gara-gara elu gitu. Akhirnya dia guilty feeling-nya itu ada di dalam diri dia. Oh, yang salah tuh saya. Makanya saya tuh layak untuk dipukul, saya tuh layak untuk ditempeleng, saya tuh layak untuk ditendang. Gitu. Akhirnya dia mengambil peran itu. Akhirnya dia mengambil the role of being victimized, the role of the victim. Ya kalau mau bertahan begitu ya silahkan aja, tapi resikonya adalah death. Ya. Kalaupun bukan physical death, mungkin spiritual and emotional death. Lama-lama jadi numb, emosionalnya jadi numb, gitu. Ya lama-lama jadi gangguan klinis kalau itu. Ini yang harus diwaspadai gitu. Nah, kemudian mesti bagaimana? Yaitu yang dijawab oleh Lia, menyadari bahwa I have been victimized. Saya tuh tidak bersalah. Saya tuh kenapa jadinya saya yang jadi di blaming begitu. Itu termasuk dalam clarity yang kayak begitu. Itu masuknya dalam clarity. Dan I have to repair. Ini saya di blaming, saya nggak salah kok gitu. Dia aja yang mempersalahkan saya. Bagaimana kita merepair? Overall life is unfair. Jadi banyak kehidupan itu tidak adil. Seringkali orang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil. Tapi it doesn't matter how many times you fail. It matters how many times you get up from your failure. Jadi berapa kali kita jatuh dalam kehidupan bisa berulang kali. Karena kehidupan itu memang tidak fair. Ya. Yang menjadi masalah bukan berapa kali kita jatuhnya, tapi berapa kali kita bisa bangkit dari keterpurukan, berapa kali kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Yang sering kali terjadi juga ketika terjadi KDRT, korban itu tidak bisa meninggalkan tindak kekerasan di dalam keluarga karena dia takut meninggalkan itu menyebabkan dia yang dianggap gagal dalam membina perkawinan. That is a problem. Padahal dia being victimized, dia dikorbankan.
dia yang dimanipulasi. Itu yang jadi penelitian ini bisa melebar, meluas, mendalam, bisa sangat intens, dan dalam hal-hal tertentu memang sulit diterobos. Dalam hal-hal tertentu, ethically speaking, itu sulit mengkaji permasalahan ini karena ini adalah hal-hal yang sensitif, terutama pelapor tindak kekerasan itu bisa terancam keselamatannya. Jadi memang harus diproteksi dengan baik. Itu. Oke. Nah, Ya. itu tadi Lia, bagaimana pertanyaan dari Bu Pamela tuh? Mana yang lebih kokoh bertahan, mana yang lebih tinggi itunya, kecerdasan emosinya, yang bertahan di perkawinan apa yang meninggalkan perkawinan? Iya. Jadi pas saya cek lagi untuk di penelitian saya sendiri ini, saya tidak melakukan analisis untuk perbedaan cerai dan tidak bercerai. Tapi untuk dari penelitian terdahulu, jadi dibilang mereka yang meninggalkan siklus atau mereka yang memilih berpisah itu punya harapan yang lebih tinggi gitu. Dan mereka kayak punya motivasi untuk melanjutkan hidup nih, tapi di luar dari siklus kekerasan tadi. Oke. Ya, berarti seharusnya bisa dilakukan uji beda ya di situ ya, uji beda antara dua kelompok itu. Nah, ya itu jawaban yang sangat rasional, karena untuk apa bertahan sebagai korban? You live in the family. Kita hidup di dalam keluarga untuk mencari kebahagiaan. Tapi kalau kita hidup dalam keluarga terus kita jadi korban kekerasan, ngapain bertahan gitu loh? That is so simple. Get away. Ya. Tapi manusia ini kan terdiri dari beberapa aspek ya. Nah, banyak sekali mungkin aspek dari spiritual life, aspek dari social ya, yang tadi juga ya, penekanan, dan juga raising up, kemudian juga culture itu juga mempengaruhi ya dalam hal mengambil keputusan yang nggak gampang ya, karena setiap orang yang menikah kan tidak punya rencana, oh nanti kapan-kapan dilakukan perceraian. Itu kan nggak ada ya seharusnya ya. Nah, yes, people live by fantasies. People live by fantasies bahwa pemilihan untuk menikah, untuk hidup bersama dan lain sebagainya itu dilandasi oleh angan-angan kebahagiaan. Dan di tengah jalan kebahagiaan itu pupus, tapi sudah ada ikatan. Dan ikatan itu membuat ikatan angan-angan. Suatu saat akan terjadi kebahagiaan yang tidak pernah hadir. Ketika disuruh ini switching ke rasionalitas, udah nggak bisa karena ada ikatan emosional. Itu yang tidak mudah. Satu, ikatan emosional. Dua, ikatan sosial. Baik itu sosial secara hukum maupun sosial dalam konteks religius. Yang lebih gawat lagi kalau sudah ada anak-anaknya, itu kan semua pengaruh besar begitu ya. Jadi luar biasa. Ya, kita sudah banyak mendengar tentang ini penelitian Lia ya. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Kita masih punya waktu loh, ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dian. Kenapa cuman perempuan doang? Ya, karena kenapa cuman perempuan doang? Karena Lia memberikan kesempatan untuk peneliti lebih lanjut untuk meneliti yang lain, untuk laki-laki, untuk anak, itu loh. Ya. Sebenarnya, soalnya pernah saya juga lihat ya, ini mungkin satu percobaan yang dilakukan ya, mereka lakukan terus di video yang saya pernah lihat. Jadi sengaja kalau seseorang melakukan bullying ya di umum begitu ya terhadap perempuan, langsung ada yang datang untuk
mengatasinya lah, artinya langsung ada yang membelanya. Tapi kalau laki-laki yang dilakukan pemukulan atau apa, ya mereka ini aja, biarin aja begitu, ya. Nah, memang gender itu masih sesuatu yang perlu kita pelajari lebih mendalam dan juga bisa dilakukan penelitian yang tadi ya Silia sudah sangat baik nih kalau ada yang mau lakukan penelitian berikut ke laki-laki itu perlu kerja keras juga ya karena kemungkinan besar yang membuka diri untuk bercerita dan menjawab pertanyaan dari penelitian ini nggak mudah ya untuk mendapatkan responden. Kalau saya sih rasanya seperti itu. Tapi ini sesuatu yang sangat menarik. Itu akan melengkapi penelitiannya si Lia ya dengan tim. Nah, kemudian apa ya? Tadi udah lengkap ya pertanyaannya Dian. Dian, saya sangat apresiasi ya hari ini kamu tertarik banget untuk memberikan pertanyaan, bahkan kalau masih ada, masih boleh ya. Nah yang lain-lain juga boleh bertanya. Ini sepertinya sudah menjawab ya semua ya, yang dari. Nah udah, tadi udah. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa ya untuk memberi mengisi kehadiran ya. Mungkin ada lagi 1-2 pertanyaan yang masih bisa diakomodir ya karena masih ada waktu ya. Nah, kami juga berharap nanti ada sedikit masukan dari teman-teman karena kita hari ini mulai dengan sedikit berbeda punya jam ya di acara FDI ini untuk mengantisipasi bulan spesial ini ya untuk teman-teman kita yang nanti mau berbuka. Kira-kira kalau boleh nanti kasih sedikit masukan ya, kira-kira oke ya jam-jam segini, jam 3 sampai jam 5. Masih ada 3 kali yang berturut-turut untuk minggu depan. Semoga tidak ada yang kesulitan ya untuk teman-teman yang memang harus dari kelompok FDI yang harus hadir ya, boleh ya, nggak masalah ya. Boleh saya lihat reaction ininya, tangannya oke atau nggak oke? Kalau oke, tolong kasih jempol. Biar kami tahu dulu supaya nantinya kami dari tim juga merasa nyaman untuk teruskan dulu ya untuk beberapa kali ya, hanya permohonan untuk khusus bulan ini aja. Nanti setelah itu di bulan 5 akan kembali ke jadwal semula di malam hari ya. Oke, ini sangat senang nih ada 48 orang. Nah, ini kelihatannya dari tadi yang perempuan yang bertanya terus ya. Di sini ada juga ya beberapa mahasiswa, cukup banyak ya mahasiswa laki-laki kita nih. Boleh bertanya dong. Ada pertanyaan dari Adi, dari Dian, Dionysius? Enggak, Bu. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya mau tambahkan tadi ada pertanyaan mengenai penelitian lebih lanjut. Kalau bisa saya tidak tahu instrumennya apa dan metodologi caranya bagaimana, tapi mungkin salah satunya adalah kalau itu offline dengan Mayutics dengan cara bertanya tertentu gitu. Coba aja, silahkan ditanya laki-laki yang melakukan tindak kekerasan di rumah, KDRT. Are they strong person? Menurut saya kayaknya they are weak person. In the society, ini hipotetis loh ya. In the society, mereka tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka failures. In the society, mereka itu mungkin juga bekerja dalam sebagai employee pada
strata yang rendah, Hmm. atau di dalam strata manajerial bisa tapi nggak bisa apa-apa gitu. Hmm. Kemudian masalah ini dibawa pulang ke dalam rumah, dan di rumah itu orang rumah itu yang jadi korban kekerasan. Kalau dalam psikoanalisis ini dikenal sebagai displacement. Jadi bentuk defense mechanism untuk melindungi ego dia yang lemah, itu dia mengambil peran yang kuat, displacement. Ya, kalau ini mau dikaji, coba aja. Menurut saya sih begitu. Ya, menarik ya. Ada hal yang memang berkaitan dengan kejiwaan seseorang itu ya, dalam hal karena dia tidak bisa ekspresi di luar, ekspresinya ke dalam. Gitu. Tidak cuman itu, karena dia memang victimizing, dia mencari korban yang lebih Lemah. lemah. Mm-mm. Sedangkan kalau dia berhadapan dengan yang setara, dia nggak berani. Mm-mm. Itu loh. Ya artinya kalau dia dapat istri yang sama-sama kuat, mungkin nggak terjadi ya. Mungkin juga nggak akan jadi istrinya dia. Gitu. Iya. Kalau melihat, wah ini perempuan dominan nih, strong nih, nggak jadi gitu. Dia Iya. cari yang lebih lemah. Jadi memang ya begitu itu. Dari awalnya ya, jadi udah langsung nggak jadi dulu ya. Kayaknya udah takut duluan gitu. Iya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Dinda sepertinya siap-siap untuk bertanya. Saya baru sampai rumah, Ibu Pamela. Cuma Iya. saya ingin sharing sedikit. Saya pernah membaca jurnal di Alcoholic. Dia berkaitan dengan Alcoholic Anonymous. Udah lama sih jurnalnya, jurnal tua. Kecenderungannya justru yang ayahnya alkoholik tanpa sadar memilih suami yang alkoholik. Ayahnya dulu alkoholik, abuse ibunya, lalu juga ini si suami abuse dia gitu. Mungkin juga bukan hanya cowoknya yang cari calon yang bisa jadi victim, tapi mungkin perempuannya pun tanpa sadar kalau tidak ditolong dengan counseling, mungkin sebagai anak yang jadi korban, mungkin akan salah langkah juga mencari tipe yang seperti ayahnya yang abusive. Apakah seperti itu ya Pak Mon? Iya, Atau itu transference. Itu transference namanya. Transference itu adalah pemindahan hubungan emosional masa lampau ke hubungan emosional masa kini pada objek yang berbeda. Jadi karena dia sangat mengagumi ayahnya, cuman kebetulan ayahnya adalah alcohol abuse, maka dia mencari pasangan yang seperti ayahnya yang juga alcohol abuse. Itu. Iya, itu besar kemungkinan bisa terjadi. Sehingga dia play victim, sehingga dia menjadi orang yang tidak berdaya. Sama. Gitu. Kalaupun dia tidak berdaya, tapi tadi seperti misalnya Lia menyampaikan bahwa dia ya ini nggak apa-apa dibeginiin dan seterusnya. Dalam psikoanalisis itu dianggap sebagai penyangkalan. Gitu. Jadi memang dia juga mengalami denial. Di satu pihak ada transference, di lain pihak ada denial. Sedangkan pelaku yang melakukan hal tersebut melakukan juga defense mechanism yang terkenal sebagai displacement. Ini urusannya kalau udah tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, urusannya patologis sudah. It's so clinical. Terima kasih Pak Monty. Seperti vicious cycle ya Pak ya. Yes. Makanya harus ada intervensi. Dan intervensi itu karena intervensi keluarga, itu biasanya keluarga itu terjadinya keluarga adalah atas landasan hukum. Ya, sebuah perkawinan itu landasannya hukum, formal and legal. Jadi kalau terjadi sesuatu masalah di dalam keluarga, itu aspek hukum harus ikut campur tangan di sana. Jadi nggak bisa cuma di ngomong-ngomongin doang begitu tanpa aspek hukum. Makanya abuse itu adalah termasuk abuse dan violence itu adalah pelanggaran hukum. It's against the law. Nah, untuk tindakan abuse, untuk tindakan violence-nya, itu memang ada pasal hukum.
ya yang terkait itu. Hanya masalahnya apakah perangkat hukum itu bisa melakukan tindakan atau tidak, itu saja. Ya. Terima kasih Pak Monty. Oke. Oke, makasih banyak ya Linda dan juga Pak Monty yang sudah memberikan masukan ya, pencerahan. Nah, ini khusus deh permintaan dari Lia ya kepada Prof. Maraat, mungkin ada masukan juga ya. Prof. Maraat mungkin ada pandangan lain ya untuk hal-hal lain yang tanggapan dengan penelitian Lia. Belum kedengaran, masih di mute. Ditekan bagian ujung sebelah kiri. Ya, Nah, oke. ini memang sulit ya perkara ini. Jadi memang apa ya? Memang perlu penelitian lebih lanjut karena tapi tadi sudah diceritakan Pak Monty, bisa saja tapi nanti terus memang melebar sampai ke masalah hukum segalanya. Nah, apakah nanti akan terselesaikan karena mungkin juga yang di orang-orang hukumnya juga nggak terlalu paham gitu tentang masalah psikologis ini. Kalau agak sulit ya, tapi memang apa namanya menarik untuk diteliti, tapi hasilnya apa kita bisa apa namanya ya optimis gitu loh. Masih Hilang nggak bisa, Bu. Hilang kekerasan dalam rumah tangga itu akan selalu ada dan itu akan jadi proyek hukum memang. Itu akan senantiasa jadi kerjaannya orang hukum. Tapi masalahnya apakah hukum itu kokoh atau tidak di Indonesia. Tapi kalau di masalah ini sudah berlangsung lama. Saya sendiri ikut dalam SOS korban kekerasan dan Alkohol Anonymous. Jadi program itu kalau mereka yang melarikan diri, mereka yang minta perlindungan itu kita nggak kasih data. Kita nggak kasih data di mana tempatnya, pertemuannya dan seterusnya. Itu dirahasiakan dan pindah-pindah tempat gitu. Karena kalau ketahuan, apalagi kalau di Amerika itu dikejar. Dan kalau suaminya di sana bebas membeli senjata kan. Jadi kalau dikejar, ketahuan itu bisa menimbulkan kematian. Jadi tempat ini dirahasiakan, SOS. Tempatnya pindah-pindah gitu. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu. Dan juga Alcohol Anonymous saya juga ikut karena waktu di East Palo Alto Community Center kita memang salah satunya menangani itu. Alcohol Anonymous adalah kelompok pecandu alkohol yang mau tobat gitu, dan dia bisa dari siapa saja, dari orang di pinggir jalan bisa masuk bebas itu, free. Ya, untuk minta bantuan menangani ini. Ya, tapi dengan lembaga hukum yang kokoh dan staf hukum yang mampu bertindak, itu yang saya katakan ketika ada laporan yang jelas ada tindakan kekerasan, apalagi ada bukti-bukti otentik, misalnya ada bukti otentik itu kalau fisik sangat jelas kelihatan. Itu langsung dikirim security dan ditutup dan ditangkap 3x24 jam. Nah, bagi psikolog, bagi kita, saya itu kalau melihat ada laporan atau mendengar atau melihat menjadi saksi perlakuan kekerasan dan saya tidak melaporkan, saya saksi perlakuan kekerasan, saya tidak melaporkan, ada orang yang tahu Monty itu psikolog tapi dia tidak lapor, lisensi saya dicabut. Gitu. Kalau di luar negeri kan? Yes. Jadi saksi itu ketika saksi itu tidak melihat, ketika saksi itu tidak bersaksi, dia dianggap sebagai bystander, ya, cuek bebek, nggak mau tahu.
itu dianggap dia sendiri yang supporting tindak kekerasan. Padahal Oke. karena dilihat dari sisi itu ya, kepakarannya itu ya. Yes. Heeh. Jadi sebagai psikolog, sebagai dokter, sebagai psikiater, orang-orang perguruan tinggi, ilmuwan pokoknya. Ilmuwan itu mandated, wajib lapor kalau ada seperti itu. Jadi sehingga masyarakatnya itu, society-nya itu sangat sensitif dengan beginian. Wajib lapor, karena kalau dia tidak lapor dan ada orang yang tahu, dia ngeliat tapi dia tidak lapor, lisensi dia yang dicabut gitu. Karena dia dianggap sebagai pendukung tindakan itu. Iya. Nah, kita belum sampai di situ. Mungkin ya ini sangat menarik ya. Berarti kan nih kita lihat ya, hal-hal psikologi itu sangat erat kaitannya dengan legal gitu ya. Untuk hal-hal yang bisa memang harus menjadi landasan supaya orang-orang ini juga tertolong ya. Nah, kalau ini kan mungkin sedikit side track ya. Kalau dari pandangan Pak Monty ya, langkah apa yang sangat baik untuk ya teman-teman orang muda di sini yang kelak akan juga banyak berkecimpung untuk melakukan perubahan-perubahan yang mungkin bisa membawa sesuatu yang menuju kepada hal-hal yang seperti tadi ya, society lebih aware di tempat luar sehingga banyak sekali orang-orang yang tertekan ini bisa mendapatkan bantuan ya. Mungkin langkah singkat aja gitu. Mungkin Ya, sedikit kita side-track ya. membantu penegakan hukum, perlindungan kepada warga. Jadi langkahnya apa? Peningkatan security, peningkatan rasa aman. Rasa aman itu meningkatkan kesejahteraan hidup. Rasa aman itu apa sih? Ya, rasa aman itu merasa terlindungi. Jadi kalau orang melapor ada tindak kekerasan, ya dia harus dilindungi. Kalau enggak, orang nggak mau lapor. Ngapain ngelapor malah jadi tambah repot, kan begitu? Ya kan? Iya. Nah, itu yang memang harus ada. Ngapain fakultas psikologi atau psikolog ya psikolog harus memperjuangkan ke dalam hal perlindungan ini, karena ini termasuk peningkatan kesejahteraan hidup. Ya, well-being seseorang kan nanti. Mungkin ada Sania yang mau kasih. Ya, Sania mau kasih tanggapan atau mau kasih pertanyaan? Silakan Sania. Iya, selamat sore semuanya, Pak Monty juga dan Ibu. Selamat sore, Bu. Sore. Saya lebih mau kasih tanggapan ya, karena menurut saya topik hari ini menarik sekali. Saya kebetulan memang terjun langsung dan terlibat langsung. Jadi memang saya adalah salah satu anggota Departemen Perempuan dan Anak dari satu partai. Dan memang salah satu goals yang udah sebulan ini kita rapatin bolak-balik, kita perbincangkan dengan memang serius itu adalah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau semacam kekerasan-kekerasan yang dialami gitu. Jadi memang saya mau memberi tanggapannya, memang betul sekali keadaannya di Indonesia ini belum, kalau bahasanya apa ya, belum matang seperti itu ya. Dan saya juga tergerak karena memang saya sangat setuju dengan Pak Monty, terutama untuk para psikolog-psikolog yang kita tahu efek sampingnya untuk korban itu tidak mudah gitu. Jadi memang ini harus menjadi satu isu yang memang harus sangat dipertimbangkan dan dipikirkan ke depannya gitu sih. Semoga saya berharap dengan terlibatnya saya langsung, dan sekarang saya lagi menjalani S2 di Untar juga, mungkin nanti ke depannya bisa ada apa ya, semacam kerjasama atau pandangan-pandangan dari dosen-dosen di Untar yang menurut saya sangat luar biasa ini pasti akan sangat bermanfaat seperti itu. Makasih banyak ya Sania. Nah, memang hari ini saya akan melakukan apa namanya ya,
kegiatan FDI itu lebih kurang tepat waktu untuk mengakhirinya atau bahkan sedikit lebih awal ya, karena saya punya tugas berikut yang harus saya hadir di pas jamnya, harus pas jam 5. Oke, nah jadi saya masih memberikan satu jawaban ataupun tanggapan dengan apa yang kita bahas ya. Forum diskusi ilmiah ini saya harap ya teman-teman yang sedang meneliti ya, bukan asal untuk datang hadir sebagai absensi ya, tapi ini benar-benar tempat untuk bisa memberikan kamu wawasan, lalu kamu bisa berinteraksi ya. Mungkin juga yang ada kaitannya dengan penelitianmu ya. Saya tahu beberapa mahasiswa melalui FDI ini akhirnya mendapatkan alat ukur, yang mendapatkan insight-insight yang baik untuk ini ya. Jadi mungkin interaksi itu boleh ditingkatkan. Saya harapkan itu bisa terjadi ya di kegiatan FDI kita ini. Nah, kemudian untuk hari ini kalau masih ada satu lagi pertanyaan akan saya terima. Setelah itu saya akan meminta bantuannya Hartina untuk mempersiapkan sesuatu ya, apresiasi kepada para pembicara kita. Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir. Masih ada? Hari ini kita ada 49 orang ya. Kelihatannya berarti kalau dilihat dengan kondisi ini merupakan jam yang masih cukup baik ya untuk kita lakukan FDI, khususnya di bulan spesial ini, bulan puasa. Jadi minggu depan jangan lupa tetap hari Rabu ya, jamnya adalah jam 3 sore sampai jam 5 ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pembicara kita sore hari ini, Mbak Lia dengan Pak Monty ya. Nah, saat ini saya akan menyerahkan secara virtual ya sertifikat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Prodi kita ya, Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog ya, kepada Pak Dr. Monty P. Satya Dharma, MSAT, MCP, MFCC, DCH, psikolog ya, sebagai narasumber di kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema cerdas mengelola emosi, mengatasi keputusasaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT di hari ini, yaitu tanggal 6 April 2022. Pak Monty, dengan hormat kami serahkan sertifikat ini melalui virtual kepada Bapak. Semoga Bapak boleh menerimanya. Thank you. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Nanti ini akan kami teruskan dengan pengiriman lewat email. Yang berikutnya kami akan serahkan sertifikat kepada Lia Hervika, empati psikolog ya. Dalam waktu dekat dia itu akan sudah dilantik ya. Nah, oke. Kemudian dengan judul yang sama ya tadi ya, cerdas mengelola emosi, mengatasi keputusasaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT di tanggal hari ini 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kaprodi dari Magister Psikologi Untar Bapak Dr. Tommy Suyasa. Silakan diterima, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak ya kepada para narasumber. Demikian juga kami berterima kasih kepada semua yang sudah hadir. Nah, sebelum kita mengakhirinya ya, kita akan berfoto bersama ya. Kemudian berikan juga reaksi-reaksi kalian dulu sebelum kita berfoto bersama. Buka dulu kamera, berikan reaksi yang Anda kepada para pembicara kita. Silakan.
Yang mau memberikan reaksi-reaksinya? Ya, kita sudah melihat banyak yang kasih hati, kasih tepuk tangan, ya, dan juga ada yang tentunya kasih jempol, ya. Terima kasih banyak. Dan saat ini saya serahkan tempat ini untuk diatur oleh tim kami, yaitu Saudari Hartina. Silakan, Hartina. Baik, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mari kita buka kameranya dulu untuk sesi dokumentasi. Baik, saya melihat masih beberapa yang belum membuka kamera. Mungkin Ibu Farha, Ibu Eva, Clara, Dita, Citra, Novira, Pipit, Cindy, Dian, Citra, Ibu Monica mungkin mau buka kamera. Baik, saya akan mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Baik, oke. Lalu saya akan lanjut ke halaman yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik, sudah. Ya, makasih semua untuk yang sudah banyak bertanya ya dan juga memberikan tanggapan-tanggapan ya dari teman-teman yang sudah hadir. Demikian juga para narasumber kami dan terlebih dosen kami yang sangat setia, Prof. Maraat yang selalu mendukung akan acara ini. Terima kasih banyak untuk Brother Sani dan juga Hartina yang memperlancar semua kegiatan FDI ini. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih selalu. Ya.